Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita ikuti dari tadi pagi, atau kalau di Indonesia dari tadi malam sampai pagi ini. Dalam acara muktamar kita ini, yang dengan tema besarnya adalah moving forward with knowledge and commitment to action. Dari awal kita tadi sudah mendengar dari opening session dari Profesor Haidar Nasir, kemudian sesi keluarga sakinah dan pendidikan anak. Dan kita juga membahas tentang isu Islamofobia dan rintangan atau challenges tentang wanita di Amerika sendiri. Kemudian barusan tentang gerakan amal dari Muhammadiyah. Dan insya Allah sesi kita ini, insya Allah meskipun ini yang terakhir bukan berarti ini yang insya Allah probably the best, insya Allah adalah sesi terakhir kita dengan topik Al-Quran sebagai pedoman hidup dan inspirasi membangun peradaban. Kalau di flyer itu disebutkan, ini topik utamanya adalah insya Allah akan membahas bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk dan pedoman berperilaku bagi Muslim yang hidup di zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Insya Allah sebagai narasumber kita untuk kali ini, untuk membahas topik ini, telah hadir beliau Ustadz Talkis Nurdianto. Mungkin akan saya bacakan sedikit tentang beliau ini. Ustadz Talkis Nurdianto adalah dosen pada program studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak 2013. Sejak 2010, beliau menjadi anggota Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang ini. Beliau juga menjadi salah satu pengurus pusat organisasi profesi pengajar bahasa Arab dalam Ittihad Mudarrisi Lughah Arabiyah atau IMLA Indonesia. Sejak tahun 2018, beliau terdaftar sebagai mahasiswa program doktoral di Islamic Science University of Malaysia. Jadi beliau sedang dalam proses menyelesaikan S3-nya. Beliau juga banyak menulis buku-buku tentang yang sebagian besar tentang pembelajaran bahasa Arab. Dan untuk teman-teman, tadi di awal disebutkan tentang salah satu program dari PCM Muhammadiyah Amerika tentang pelajaran bahasa Arab, beliau adalah narasumber kita. Dan saya termasuk salah satu mahasiswa pesertanya, insya Allah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, insya Allah langsung saya serahkan kepada Ustadz Talkis untuk menyampaikan materi kita sore hari ini, insya Allah. Terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCIM Amerika Serikat Prof. Muhammad Ali, kemudian Ketua Panitia Ustadz Rafiq, dan juga Bapak Ibu Panitia beserta dengan jajarannya, Bapak Ibu peserta dalam convention ini. Tidak lupa juga tadi sempat saya lihat ada ketua saya PCIM Malaysia, dan juga ada dari PCM Jepang, insya Allah tanggal 6 Desember, saya akan diundang di sana juga. Dan juga hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Melalui forum ini dan juga Majelis Ilmu Ilmi, izinkan saya mengajak diri dan juga kita semua untuk senantiasa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus berupaya sekuat tenaga kita untuk menggunakan nikmat itu dalam ketaatan dan juga
dalam kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Terima kasih Bang Irfan atas kesempatannya. Dia ada dalam waktu 1 jam, nanti akan penyampaian materi lebih kurang dalam 30 atau 40 menit. Kemudian kita nanti ada tanya jawab. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang sudah saya siapkan terkait dengan apa yang tadi disebutkan oleh moderator, bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan inspirasi membangun peradaban. Ya, judul menarik dan juga kita akan menemukan jawabannya di dalam Al-Quranul Karim. Maka yang saya sampaikan ini tentunya tidak mengcover semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim, tetapi mudah-mudahan menjadi pintu masuk untuk memahami lebih dalam dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, tidak hanya umat Islam, tapi juga untuk umat manusia secara umumnya. Kemudian juga kita akan lihat bahwa telah ada peradaban yang disebutkan di dalam Al-Quran, peradaban yang terjadi pada masa lampau, dan ini akan berulang pada masa yang akan datang. Bagaimana sikap kita? Apakah kita akan mengambil pelajaran dari peradaban yang telah terbangun masa lampau untuk kita ambil mana yang baik dan mana yang sesuai ditentukan oleh Al-Quran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, atau orang ini akan memilih membuat peradaban baru yang terkadang bisa bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tetap semangat kita di sini masih pagi hari. Tentunya Bapak Ibu sudah malam hari di sana ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-38. Ma farraqna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Maka tidak ada yang ketinggalan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah mencakup semua urusan kehidupan kita ada. Cuman karena salah satu kemujizatan Al-Quran, tidak mungkin Al-Quran itu menyebutkan secara rinci. Dia memberikan keyword, kata kunci, memberikan rumus, memberikan kode yang mana kita harus memecahkan kode itu. Karena ini adalah pedoman. Pedoman adalah sesuatu yang mencakup semua urusan dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Bisa jadi karena minimnya keilmuan yang kita miliki, karena keterbatasan yang kita miliki, sehingga kita tidak mampu menggali semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim. 30 juz, 114 surah, dan ayatnya yang lebih dari 6.236 ayat dalam penyebutan ulama kufahnya. Maka bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Itu kan kembali pada kita. Karena itu personality untuk kita sendiri. Maukah? Tidak. Kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dalam aktivitas kita. Dan semuanya sudah ada di sini. Kemudian juga ternyata di dalam Al-Quran juga memberikan inspirasi bagaimana Al-Quran membangun peradaban. Maka kalau diperhatikan sekilas, yang akan menjadi pembahasan kita adalah dalam surah Al-Alaq, menjadi wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kita akan mendapatkan satu inspirasi bahwa budaya membaca harus sudah digalakkan sejak zaman dulu. Membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat qauliyah, baik apa yang tersebut di dalam Al-Quran atau ciptaan Allah yang ada di sekitar kita baca. Sehingga di situ nanti ada ilmu pengetahuan. Kemudian kita membaca peradaban masa lampau. Di situ nanti ada inspirasi bagaimana kita membangun peradaban yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi pada masa lampaunya. Maka ini kali ini di sini ada disebutkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ya terbukti secara ilmiah bahwa itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Inilah kurang lebih pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Maka Al-Quran menjadi pedoman karena syumuliyah, ya, universalitas yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran itu bersifat robbaniyah. Kemudian juga insaniyah dan juga salih likulli zaman wa makan. Semuanya ini bersifat universal. Apa yang di dalam Al-Quran, ini berlaku untuk semua manusia.
Semua manusia, tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang yang ada di daerah Timur Tengah, juga tidak. Bahkan kita yang jauh-jauh dari negara Arab atau bahkan yang di Amerika, ini juga kena Al-Quranul Karim. Dan juga Al-Quranul Karim, dimanapun kita membacanya, di negara manapun, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, akan sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran kita ini sama antara dengan Al-Quran yang ada pada masa sahabat radhiyallahu anhum, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Rabbaniyah adalah bahwa Al-Quran ini datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan oleh Nabi Muhammad. Sehingga Walid bin Mughirah yang termasuk juga pakar di bidang sastra Arab bahkan mengatakan di dalam apa yang dikatakan Muhammad ada keindahan di sana. Sampai Walid bin Mughirah mengatakan itu bukan buatan Muhammad, bukan dari bahasa manusia dan juga bukan bahasa jin sekalipun. Apa? Karena keindahannya. Cuman dia tidak tahu bahwa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian insaniyah, Al-Quran ini mengajarkan bahwa secara fitrah manusia, Al-Quran tidak ada pertentangan dengan fitrah manusia, tidak ada. Bagaimana seseorang itu ya tidak bisa tidak maulah seseorang itu dihina, direndahkan, tidak mau. Fitrah manusia tidak mau. Dan Al-Quran melarang. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Tidak boleh salah satu kaum itu menghina kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Salih likulli zaman wa makan. Ini dari generasi ke generasi dan dimanapun Al-Quran masih relevan. Ya, maka jamaah rahimakumullah dan peserta konferensi yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itulah kita ketika ada di dalam diri kita nilai-nilai Al-Quran dan kemudian terjawantahkan dalam perilaku kita, itulah kemudian kita sebut dengan orang yang berperilaku Qur'ani atau akhlak Qur'ani. Artinya adalah ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran, ya tidak hanya ketika berada di masjid saja, tidak hanya ketika di musola, di surau, di tanah suci, bahkan di luar itu pun kita juga harus mengimplementasikan. Dan juga bahwa apa yang ada di dalam urusan kita ini, dalam surah Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Maka ujian yang menimpa pada diri kita pun boleh kita temukan jawabannya di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana menghadapi ujian yang ada pada diri kita ini? Bagaimana kita menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat kita ini? Menyelesaikan krisis dalam kehidupan ini? Kembali kepada Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran menjadi solusi bagi kehidupan seorang Muslim dan bagi kehidupan umat manusia. Inilah universalitas Al-Quranul Karim. Maka tidak ada yang memungkiri bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali mereka yang di dalam dirinya ada kedengkian dan menolak kebenaran, sehingga akan menuduh bahwa itu adalah buatan manusia. Ingat kalau misalkan Al-Quran sampai dituduh bahwa itu adalah hasil karya cipta rasanya manusia, maka dia akan didekonstruksi lagi, akan didaur ulang, karena diyakini bahwa ini bukan kitab yang sakral, bukan kitab suci seperti kitab biasa sebagaimana kitab-kitab yang lainnya. Karena dia adalah buatan manusia, ya maka di otak-atik Al-Fatihah tidak harus berada di depan. Al-Fatihah tidak harus 7 ayat. Kemudian soal Al-Baqarah ya bisa dipotong. Nah, inilah usaha-usaha yang ingin memojokkan Al-Quran dan juga menggeser kesakralan Al-Quranul Karim itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Surah Al-Maidah ayat yang ke 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Maka di sini ada satu dari sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa wa anzalna dan telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad baik secara langsung dihujamkan ke dalam diri Nabi Muhammad atau melalui malaikat Jibril. Jadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran sebagai pedoman karena ada nilai insaniyahnya di sana. Tadi saya sampaikan bahwa manusia pada nalurinya itu, ya dia tidak maulah direndahkan. Mana manusia mau yang mau dibully? Nggak ada. Secara fitrah manusia tidak mau direndahkan. Maka Al-Quran kemudian menjaga
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki ini merendahkan kumpulan orang laki yang lainnya. Boleh jadi orang yang direndahkan ini, yang ditertawakan ini lebih baik daripada mereka yang menertawakan. Demikian juga wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhunna. Ini juga larangan untuk perempuan, tidak boleh merendahkan sekelompok perempuan yang lain. Bisa jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Inilah nilai insaniah yang dibangun di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran menjaga harkat martabat manusia. Nanti kita akan lihat bagaimana masalah qisas. Itu kan untuk menjaga. Walakum fil qisasi hayatun. Kenapa hayatun itu diungkapkan dalam bentuk isim nakirah? Tidak isim ma'rifat. Karena isim nakirah di sana memberi makna li ta'zim, menghormati. Suatu kehormatan, kemuliaan. Bahwa dengan kisah itu adalah untuk memuliakan manusia, untuk menghormati manusia. Bayangkan kalau misalkan tidak ada kisah, orang akan semakin merajalela ya, membunuh. Kenapa? Tidak ada sanksi tegasnya. Tentunya setelah melalui proses hukum dan juga pengadilan yang sah di satu daerah tersebut. Kemudian juga salihun likulli zaman wa makan. Ya, baik dari Al-Quran yang ada pada zaman kita ini, itu kan sama dengan masa tabi'in, sama dengan masanya sahabat, dan juga pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya. Bedanya mungkin secara ketampilan saja, hard cover sama soft cover, tapi redaksi, kalimat, bunyi ayatnya itu sama. Ya, memang sudah relevan. Kalau misalkan kita kalau kita mendapati bahwa kayaknya ayat 1 ini bertentangan dengan ayat yang lainnya, ya, boleh jadi pemahaman kita yang belum komprehensif. Boleh jadi ada ilmu yang belum kita pelajari sehingga kita melihat ini bertentangan, padahal tidak. Misalkan dalam surah Al-Isra ayat pertama dengan ayat yang kedua. Ayat pertama menerangkan terkait dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi, kemudian ayat kedua berkaitan dengan Nabi Musa. Nah, kalau kita lihat secara yang tertulis itu apa hubungannya? Tetapi kalau kita lihat peristiwanya, ternyata di mana ketika Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi ada dialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ada munasabah, ada korelasi di sana. Nah, jamaah rahimakumullah, maka Al-Quran ini relevan setiap zaman dan juga tempat dimanapun. Kita yang di Yogyakarta dengan yang di New York itu Al-Quran tetap bisa diimplementasikan. Dimanapun sholat 5 waktu itu tuh wajib hukumnya. Tidak hanya misalkan sholat wajib di Arab, sudah tidak wajib kalau sudah keluar dari negara Arab. Tidak, wajib, relevan. Dan bagaimana pembinaan dan suatu masyarakat, binaul mujtama, itu juga masih relevan. Dan akan relevan untuk masa yang akan datang ketika kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya. Maka, karena sudah jelas bahwa Allah itu menjamin tentang originalitas Al-Quranul Karim. Surah Al-Hijr, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga. Allah langsung menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kemudian kalau ada orang-orang yang berupaya untuk merubah, kemudian merubah tulisan, kemudian merubah pemahaman, Allah akan jaga. Bisa melalui dengan Allah memberikan pemahaman yang benar kepada ulama. Sehingga ulama inilah nanti akan membenarkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Al-Quran sudah dihafal sekian banyak kaum muslimin. Bahkan ada juga, kalau misalkan di Mesir, Ustaz Rafiq tahu, ada yang non-muslim juga hafal Al-Quranul Karim, 30 juz, Bapak Ibu. Dia hafal 30 juz dari Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk berdebat di pengadilan. Ya, dia ada seorang pengacara. Kenapa? Dikarenakan uslub, redaksi, susunan kata di dalam Al-Quran begitu kuat maknanya. Sehingga dia iqtibas. Mengambil redaksi dalam Al-Quran kemudian dipakai untuk berdebat, dan memang ya dikatakan menang. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kalau kita lihat dalam redaksi ini, inna sesungguhnya kami adalah nazzalna, kami telah menurunkan. Memberi makna yang kuat kalau kita lihat dari redaksi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahu akbar. Wa inna itu sudah ada penguatnya. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu, terhadapnya memberi makna penguat juga. Lahafidun, sungguh menjaganya. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah, dan juga Allah akan menjaga sampai hari akhir nanti. Berbeda dengan kitab samawi yang lainnya, kitab Taurat, Zabur, Injil, tidak ada penjagaan khusus sebagaimana Allah menjaga pada Al-Quranul Karim. Inilah yang kemudian kita jadikan sebagai pedoman hidup kita.
karena diturunkan oleh Allah dan juga kemudian dijaga oleh Allah. Karena dia ada sebagai pedoman, Bapak Ibu, maka banyak kemudahan. Allah memberikan kemudahan. 1 dari 4 ayat surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi yang namanya pedoman kan harus mudah dipahami, maka Allah memberikan kemudahan dan sesungguhnya telah kami memudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Lidzikri fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalau kita mengatakan susah Al-Qur'an ini untuk dipelajari, mana susah? Allah sudah menjamin dengan kemudahan yang ada di sini. Susah Al-Quran untuk dibaca, mana susah? Allah sudah memudahkan pemilihan hurufnya yang membentuk suatu kata. Luar biasa kalau kita lihat pada ilmu aswad, ya, bagaimana suara yang ditimbulkan dari setiap kata itu luar biasa. Tidak ada yang berat. Tidak ada di dalam Al-Quran kemudian lafal yang berat. Ghadairu mustajirati. Seperti mustajirati, mim, sin, ta, shin, mustajirati. Ada huruf zai. Zirati itu berat. Dan ini ada pada syair orang Arab. Ghadairu mustajirati ilal ula. Dan lafal yang berat itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada. Malakum takakatum alayya katakakuikum ala kulli jinnatin ifranki'um anni. Kemudian tidak ada kata yang berbelok-belok di dalam Al-Quran yang susah untuk diucapkan. Malakum takakatum alayya katakakuikum, tidak ada. Ifranki'u anni, tidak ada makna yang susah dipahami di dalam Al-Quran. Seperti ifranki'u anni itu susah. Dulu dicari maknanya ketemu ifranki'u anni. Kita bisa mengetahui mana ifranki'u anni dalam ucapan orang Arab ini ketika kita kembali pada zaman di mana kalimat itu diungkapkan. Baru menemukan maknanya. If insarifu anni. Pergilah menyalah dariku. Dalam Al-Quran tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah pedoman dan juga telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qamar ini terulang pada ayat yang ke-22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Terulang pada ayat 32. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan terulang pada ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi memang sudah diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk memahami Al-Quranul Karim. Kalau kita masih susah, bisa jadi niat kita untuk bisa membacanya harus kita perkuat. Mumpung masih hidup. Nah itulah. Mumpung masih hidup. Maka kita jangan kalah dengan atu-atu, opah, nenek, kakek yang mereka itu sudah lanjut usia tapi masih mau belajar Al-Quran. Sekalipun dimulai dari huruf hijaiyah. Kenapa? Karena di usia, di sisa hidupnya dia ingin bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Artinya kita kan tidak harus nunggu usia lanjut itu baru kembali pada Al-Quran Al-Karim. Kalau kita ingin keluar dari kegelapan, maka Al-Quranlah menjadi pedomannya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Litukhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati, dari kegelapan ilan nur, pada cahaya. Kegelapan karena mereka tidak mengenal keimanan. Maka zaman jahiliyah itu bukan bodoh secara IQ tapi secara keyakinan. Orang pintar, pakar ekonomi, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan termasuk pakar ekonomi juga, ekonom pada zamannya. Tetapi termasuk dalam orang yang bodoh secara keyakinan karena masih menyembah patung dan juga berhala yang diyakini bisa memberi manfaat dan juga mudarat terhadap kehidupannya. Ini fungsi Al-Qur'anul Karim diturunkan, ya. Kemudian juga Al-Maidah ayat 16 juga. Maka kalau kita lihat, Bapak Ibu, memang yang saya tampilkan ini kandungan Al-Quran belum mencakup semuanya. Dan juga terjadi perbedaan. Kemudian ada yang meringkas menjadi 3, kemudian juga ada yang menjadi 4, ada yang menjadi 5. Maka di dalam Al-Quranul Karim, kan ada 1000 perintah. Dr. Baba Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid yang pertama sebelum membahas surat Al-Fatihahnya itu menulis bahwa di dalam Al-Quran ada 1000 perintah, kemudian ada 1000 larangan, ada 1000 ancaman, ada 1000 janji. Kemudian nanti ada 500 kisah dan sebagainya. Nah, artinya adalah dari sekian banyak itu, ya, kemudian diklasifikasikan, ya ada dari perintah itu ada berunsur keyakinan. Jadi di dalam Al-Quran ini mengandung ada yang berkaitan dengan masalah keyakinan, masalah akidah, masalah keimanan. Ada masalah ibadah juga. Ada yang berkaitan dengan masalah akhlak. Ada yang berkaitan dengan masalah janji dan juga kisah. Janji artinya adalah janji bagi mereka yang beriman, mereka akan mendapatkan surga. Kisah umat terdahulu. Dan juga ada ilmu pengetahuan. Ada konten ilmu pengetahuan yang ternyata yang membuktikan juga tidak hanya dari kalangan kaum muslimin, ulama muslim,
tetapi juga ilmuwan non-Muslim juga membuktikan. Dan itu bisa menjadi pintu bagi mereka untuk masuk Islam. Dengan apa? Dengan ilmu yang mereka miliki. Biasanya yang membuktikan kebenaran Al-Quran ini adalah mereka-mereka yang, kalau mereka yang non-Muslim adalah dengan kepakaran ilmu yang mereka miliki. Dengan kepakaran ilmu yang miliki. Ali Bedam, Maurice Bucaille, misalkan dari Prancis, 1975, kemudian meneliti muminya Fir'aun. Jadi itu menjadi jalan dia untuk bertemu dengan hidayah dan juga masuk Islam dan banyak ilmuwan lainnya. Karena dia pakar di bidang kedokteran, ilmu bedah, kemudian membedah muminya Fir'aun dan disitulah menemukan keajaiban dan Allah sudah sebutkan di dalam surah Yunus ayat 92. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahwa di sini juga kita akan lihat masalah akidah keyakinan. Tentunya kalau kita membaca surah Al-Ikhlas itu salah satu kandungan dari sekian banyak kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka itu kan tentang akidah, dan akidah salah satu bagian daripada pembahasan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah An-Nisa misalkan, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah An-Nisa ayat 36 ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka di sini masalah keyakinan, Allah itu tidak bisa dipersekutukan dengan yang lainnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sekali beriman kepada Allah, dan itu keimanan harus dibawa sampai mati. Jangan sampai kemudian keluar lagi. Kemudian sepi order masuk lagi, masuk Islam. Sepi order keluar lagi. Kalau orang-orang bermain dengan hukum Allah, Allah akan bermainkan dia itu. Dalam surah Al-Hajj misalkan ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini seruan bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga irka'u wasjudu, untuk ruku dan juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira, dan mengerjakan yang baik. Bagaimana kemudian keyakinan dalam diri kita kalau kita lihat dakwah dari para nabi, para rasul, itu adalah dakwah akidah, tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kalau kita tarik kepada dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu juga berkaitan dengan masalah akidah. Bagaimana memerangi TBC, tahayul, bid'ah, khurafat yang merajalela, masih banyak di Yogyakarta kala itu dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Walaupun sekarang pun kita tidak mengatakan sudah hilang, masih ada juga. Artinya dakwah itu tetap berlanjut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW membangun fondasi akidah keimanan di Makkah, menjelaskan terkait dengan ayat-ayat tauhid. Kemudian ayat-ayat berkaitan dengan masalah akidah dan juga keimanan orang-orang yang berada di Makkah. Maka corak dakwah Nabi Muhammad di Makkah lebih kental dengan dakwah akidahnya. Memurnikan akidah. Bahkan kalau kita lihat tidak ada satu berhala yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad selama fase dakwah pertamanya. Tidak ada. Kenapa? Kalau misalkan ada satu berhala dihancurkan, sedangkan dalam mindset orang-orang Makkah, kafir Quraisy Makkah itu masih meyakini bahwa itu sebagai Tuhan yang Tuhan yang dieluk-elukan, didewakan dan disembah. Mereka akan membangun yang lebih besar, yang lebih kuat. Tapi dakwahnya Nabi Muhammad adalah kepada keyakinan pemujanya. Kalau mereka sudah tidak meyakini, tidak membenarkan keyakinan warisan nenek moyang, maka tidak perlu dihancurkan patungnya. Mereka sendiri akan menghancurkan. Karena mereka sendiri akan mengetahui tingkat kebenarannya itu. Dan juga masih banyak hal lainnya ya dari keyakinan ini. Bagaimana beribadah dengan benar? Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran juga mengajarkan kita beribadah tidak hanya sekedar ibadah, tapi ibadah yang benar. Kemudian juga, maka tata cara ibadah itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita lihat tata cara salat, tidak ada di dalam Al-Quran. Nanti adalah hadis yang akan menjelaskannya. Ya kan, menjelaskan. Termasuk juga nanti bacaan-bacaannya itu juga. Ya. Maka disinilah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dalam surah Al-Hijr ayat 99 bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput kita. Misalkan kalau kita mengatakan kalau di kita yang dalam negeri NKRI harga mati, keimanan iman itu juga harga mati bagi seorang muslim. Sekali beriman wala tamutunna illa wa antum muslimun, harus dibawa sampai meninggal. Dan ini juga dalam misalkan surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallahi. Maka ini ayat Yunus
surah Yunus ayat 18 ini memberitakan bahwa bagaimana orang-orang yang beribadah menyembah selain Allah, mereka mengakui bahwa itu bisa memberi manfaat dan nanti bisa memberi syafaat di akhirat. Tidak ada yang demikian itu. Nah, itu yang salah. Dan kalau kita lihat bahwa diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana saat aktivitas kita itu nanti bernilai ibadah. Kerjanya kita bernilai ibadah. Kemudian kegiatan kita ini bernilai ibadah. Ya, ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu qawlan wa fi'lan. Salah satu definisi ibadah adalah ya, ibadah itu luas cakupannya. Dia tidak hanya salat, tapi salat adalah ibadah. Dia tidak hanya puasa, tapi puasa adalah ibadah. Tapi setiap perilaku kita, baik ucapan, kemudian prasangka dalam hati, anggota badan, yang itu semua adalah dicintai oleh Allah. Bagaimana kita tahu itu dicintai oleh Allah? Kembali pada Al-Qur'anul Karim kita lihat apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah itu mukhlishina lahuddin, surah Al-Bayyinah ayat 5. Mukhlishina harus ikhlas. Tidak hanya sekedar ibadah. Bahkan kalau tidak ikhlas itu dicela. Orang salat tidak ikhlas itu dicela. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu menjadi dicela. Orang yang salat saja dicela, apalagi yang tidak salat. Ini salat 5 waktu. Kenapa? Karena salatnya adalah untuk riya. Gitu ya. Maka fasalli li rabbika, surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Jadi karena Tuhan, bukan karena makhluk. Li rabbika, laisa lil makhluk, bukan karena makhluk. Laisa li walidaik, bukan karena orang tuamu. Laisa li abnaik, bukan karena orang anak-anakmu. Wa laisa li zaujik, bukan karena juga istri dan suamimu. Nah, inilah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana falya'bud rabb hadzal bait, menyembah Tuhan rumah ini dalam surat Quraisy ayat yang ketiga. Bapak Ibu, kemudian bagaimana Al-Qur'an juga mengajarkan kita untuk apa? Untuk santun dan berperilaku. Masalah akhlak itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalkan masalah ucapan saja dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu, dan berkatalah qawlan sadida. Perkataan yang benar, qawlan sadida, qawlan ma'rufa, perkataan yang baik, qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut, ya kan? Ini diatur dalam Al-Quran. Bagaimana kita menjadi seorang Muslim lantas tidak mengamalkan ini? Jadi kalau kita berbicara, ya kita harus berbicara yang benar. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar, sekalipun itu pahit. Tetapi juga nanti ada adabnya. Kita lihat. Kalau orang Jawa mengatakan ngono yo ngono, tapi yo ngono. Artinya ada nanti pembahasan yang berikutnya, di mana misalkan dalam hadis Rasul kita itu boleh berbohong. Dalam strategi peperangan. Jadi nggak boleh terus terang, jujur. Kamu Muslim ya, berapa jumlah pasukanmu? Kemudian terus menyebutkan jumlahnya sekian ribu, ditembakkan di sana sekian ribu, di sini nggak boleh. Strategi perang tidak boleh seperti itu. Kemudian bohong dalam mendamaikan dua pihak yang bertikai agar mereka itu berdamai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, misalkan juga dalam masalah dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Nah, tentunya waktu itu ketika ayat ini turun, sahabat itu ada yang nangis karena suaranya memang suaranya keras. Kalau ngomong itu keras. Baik, kasih mati itu lampu misalkan. Ternyata kalau misalkan di depan Nabi, ya dia harus melidihkan. Sebagaimana kalau kita misalkan berziarah di samping makam Nabi pun juga tidak boleh teriak-teriak juga. Ini adalah bagian daripada akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bahkan untuk masalah pembersihan harta itu di dalam surah An-Nisa ayat 29 itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, tidak boleh memakan harta yang batil. Misalkan dalam perdagangan, ya, bisnis yang bersih. Tidak menggunakan budaya muslihat untuk mendapatkan keuntungan, kemudian melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Tidak menipu. Wailul lil mutaffifin, ancaman bagi orang yang mengurangi timbangan, itu juga diancam kan. Nah, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita juga dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu adalah
ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Halal dulu baru thayyib. Kalau makan yang halal dulu, cari yang halal baru thayyib. Halal adalah tidak ada masalah secara hukum Islam. Thayyib adalah untuk diri kita. Kalau halal hukumnya adalah hukum bersifat universal. Tapi kalau thayyib, apakah badan kita, fisik kita menerima makanan ini atau tidak? Kan gitu. Orang misalkan sudah nenek-nenek gitu, dikasih makan sate kelatak kambing muda, balibul, bayi 5 bulan anak kambing, kasihan. Apakah masih menerima atau tidak? Siapa tahu nanti bisa memacu darah tingginya. Kan itu menjadi tidak baik. Tapi dia adalah halal. Dan sebagainya. Kemudian dalam soal Al-Isra 32, bagaimana Al-Quran itu mengajak kepada kita, hati-hati masalah pergaulan. Wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati. Kemudian di mana? Kalau mendekati nggak boleh. Tapi kalau langsung zina kan nggak apa-apa. Tidak boleh. Mendekati saja tidak boleh. Apalagi melakukan. Coba kita lihat dalam pemberitaan di media sosial, khususnya di dalam negeri, di tempat kita. Misalkan, kan semuanya jadi terbongkar. Keburukan yang dikemas sedemikian rupa, dalam hal ini adalah perzinaan, dikemas, akan ketahuan. Busuknya akan tercemar. Tinggal nunggu waktunya saja. Karena Allah tidak ridha terhadap yang demikian itu, ya kan? Kemudian dalam Al-Isra 34 ini berkaitan dengan tadi. Kita boleh kaitkan dengan Al-Maun ya. Di Muhammadiyah ada Al-Maun, fikih Al-Maun. Ini adalah wala taqrabu malal yatimi. Janganlah kalian itu mendekati harta anak illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jadi jangan bermain-main dengan anak yatim. Mohon maaf, masih ada yang kita mendapatkan informasi anak yatim kemudian menjadikan, mohon maaf, bahasanya yang kurang tepat adalah dijadikan sapi perah. Jadi dimanfaatkan untuk mengambil donasi dari luar. Sehingga kalau donasi terkumpul, tidak kembali kepada anak yatim sepenuhnya. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang mengelolanya. Kan ini menjadi salah. Karena Islam sudah mengajarkan bahwa boleh mengambil bagian dari pengelolaan harta yatim, boleh, tapi secukupnya. Termasuk juga ketika mereka yang memanfaatkan anak yatim untuk memberkahi diri sendiri, itu nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim peradaban zaman dulu itu sudah ada. Kita kalau kita lihat kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Banyak. Bagaimana kalau kita lihat arsiteknya? Luar biasa. Luar biasa. Bangunannya aja kokoh kuat dan sampai sekarang masih bisa kita nikmati sebagian dari bangunan yang dibangun oleh arsiteknya itu. Tetapi kemudian kalau kita lihat, karena mereka yang diberi kelebihan oleh Allah di bidang arsitektur, pembangunan, boleh kita sebut dengan tata letak kota, bahkan disebutkan ada 1.000 lebih ya, kota yang 1.000 sekian desa yang dibangun dari batu. Dan ada sekian banyak rumah yang dibangun dari batu oleh kaum Ad ini. Ada dari segi peradaban sudah maju, karena bangunannya adalah kokoh. Tetapi karena mereka ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam, maka kita lihat akibatnya dalam surat Al-Haqqah ayat 6-7. Apa itu? Birihin sarsarin atiyah, dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang. Birihin sarsarin atiyah. Ini angin yang dingin. Oleh karena itulah kalau kita lihat bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Kalau dingin tidak menyelamatkan, seperti kaum Ad, mati mereka karena kedinginan. Tapi Nabi Ibrahim bardan wasalaman, dingin, api itu berubah menjadi dingin, tapi dinginnya yang menyelamatkan. Dan itu terjadi sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuma. Allah berikan azab pada kaum Ad ini adalah sab'a layalin, 7 malam dan 8 hari terus menerus. Luar biasa. Maka mereka mati. Bagaimana peradaban dulu yang dibangun oleh kaum Samud? Ya, mereka memiliki juga peradaban yang tinggi juga. Sampai di sini saya tulis adalah air yang melimpah, sumber air yang melimpah, sehingga Allah menguji dengan seekor onta betina itu, onta Nabi Soleh. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika Allah memberikan kenikmatan, kemudian dibalas dengan keingkarannya, maka surah Fussilat ayat yang ke-13 ini,
Fa in a'radu faqul andartukum sa'iqam misla sa'iqatin 'adi wa samud. Ada di sana ada petir ya. Allah mengadab mereka bagaimana dengan adab petir. Dan ini satu ayat dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang adab bagi kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Kemudian Fir'aun juga. Kita masih bisa menikmati bangunannya Fir'aun dengan adanya piramid, ahram, kemudian sphinx, itu bangunannya. Bahkan ada di Abu Simbel itu ada satu ma'bad, temple, di mana di situ cahaya itu bisa masuk ke dalamnya 2 kali dalam setahun. Dan itu tepat di kaki patungnya Fir'aun, kalau saya tidak salah. Ya, di Fir'aun. Dan 2 kali itu adalah waktu di mana dia terlahir, yang kedua adalah waktu di mana dia diangkat sebagai naik tahta, menjadi raja. Hanya 2 itu saja. Dan sampai sekarang terjadi ya tanggal itu terus gitu loh. Ikan melalui perhitungan yang sangat cermat. Belum lagi kalau kita lihat bangunan piramid itu luar biasa, batunya besar-besar, bagaimana menempelkan dan sebagainya. Ya. Nah, Al-Quran ini itu mendahului ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan menemukan suatu penemuan baru, ternyata itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana seorang ilmuwan meneliti terkait dengan masalah ASI. Bahwa ASI itu, mohon maaf, ASI susu ibu itu tidak bisa digantikan dengan susu formula lainnya. Karena di sana ada kelebihannya. Sebagaimana surah Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Maka masa susuan anak adalah 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Maka di sinilah ada kandungannya. Kenapa harus demikian? Nah, maka dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan bahwa itu sangat bagus untuk perkembangan kecerdasan otak sang anak, kemudian pertumbuhan organ tubuh sang anak yang memang tidak bisa tergantikan. Ya. Kemudian juga ilmu Al-Quran ini mendahului ilmu pengetahuan, bahwa kalau kita lihat dalam surat Al-Alaq adalah kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Apa yang maksud di situ? Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, kami tarik ubun-ubunnya, ditarik ubun-ubunnya, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Kemudian ini diteliti bahwa di dalam otak ini ada boleh disebut dengan otak besar, itu ternyata yang mempengaruhi orang untuk berbohong. Maka ubun-ubun ini dimaknai dengan otak besarnya. Jadi otak yang menjadikan orang itu berbohong, kemudian itu ditarik oleh Allah sebagai bagian daripada azab. Nah, kemudian masalah embrio pembentukan manusia. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat yang ke-14 itu juga demikian. Dalam ayat yang ke-12, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, wa khalaqnal 'alaqata mudghah, wa khalaqnal mudghata 'idhaman, fakasawnal 'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kan kemudian dijelaskan bagaimana proses penciptaan manusia sudah ada. 2400 tahun yang lalu sudah diungkapkan. Bahkan dalam hadis Rasul juga demikian tentang proses penciptaan manusia. Morus Bosel yang tadi saya sebutkan itu meneliti muminya Fir'aun, dan di situ mendapatkan bahwa banyaknya kandungan garam di dalam tubuhnya Fir'aun, sehingga dia kemudian membuat kesimpulan bahwa ini meninggal di dalam laut. Berdasarkan hasil dari penelitian. Kenapa menjadi spesial? Karena tidak ada orang sebelum Morus Bosel yang meneliti muminya Fir'aun. Karena Mesir dengan Prancis. Morus Bosel ini dari Prancis. Kan melalui hubungan baik, karena dulu ada jajahan Prancis Mesir itu. Jadi boleh diteliti. Dan istilah sudah disebutkan. Dan Fir'aun ini termasuk salah satu orang yang ditolak oleh bumi. Sampai sekarang tidak dimakamkan di bumi, tetapi ada di lantai 2 di museum di Kairo. Ya, bagaimana dada kita itu sesak. Ketika naik ke atas, semakin ke atas, ke langit itu, maka semakin sesak. Karena kandungan oksigennya itu semakin menipis. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga bagaimana ketika kita melihat bahwa Allah ketika berfirman, badalnahum juludan ghairaha, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-56. Artinya apa? Kenapa yang diganti adalah kulitnya? Yang memang zikrul juz'i wa iradu kulli. Yang disebutkan adalah kulitnya sebagian, tapi itu mewakili yang lainnya, tubuhnya. Jadi Allah hancurkan orang yang berada di dalam neraka, kemudian dikembalikan lagi. Proses kehancurannya juga sangat menyakitkan. Termasuk di sini diungkapkan dengan kulit. Kenapa harus kulit? Karena kulit itu bisa merasakan rasa sakit. Ya, boleh nanti yang di medis bisa menambahkan bahwa
Orang kalau misalkan operasi itu yang kalau kena kulit itu akan merasakan sakit. Ya, akan merasakan sakit. Tapi kalau sudah ke dalam, ya berbeda nanti sakitnya. Tapi kulit itu menjadi pusat indera perasanya. Ya. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi inspirasi membangun peradaban? Kita mulai dari individu kita, Bapak Ibu. Kita. Bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran? Dalam arti adalah tidak hanya mujarrad tilawah, tidak hanya membacanya, tapi bagaimana kita bisa memahami dan juga mengeluarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam perilaku kita. Kita terangkan pada keluarga. Bagaimana masyarakat, hubungan masyarakat dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran ini berkaitan juga untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk kaum muslimin saja. Maka inilah kalau kita lihat fasenya, kalau kita lihat peradaban masyarakat Madani, ya ada fasenya. Akidah dulu ternyata. Kalau kita membangun peradaban berawal dari akidah, maka peradaban ini akan terjaga. Allah akan menjaganya. Karena peradaban itu dahulu, kenapa dimusnahkan oleh Allah? Karena mereka tidak beriman. Harta yang banyak dimiliki oleh Qarun habis ditelan oleh bumi karena tidak beriman. Kaum Samud dengan bangunannya, mereka habis. Mana keturunannya? Kaum Ad juga demikian, habis. Kaumnya Fir'aun, yang tertinggal hanya peninggalan bangunan itu, dan itu menjadi bukti tanda-tanda kekuasaan Allah bagi generasi setelahnya. Maka membangun peradaban kita mulai daripada akidah. Yuk kita benerin akidahnya, ibadahnya bagaimana, akhlaknya kita, kemudian bagaimana berinteraksi dengan yang lainnya. Kan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau kita berinteraksi dengan manusia, sekalipun dia orang yang tidak beriman, tetap kita harus berinteraksi dengan baik, kan gitu. Jangan kemudian pilih kalau terhadap sesama muslim, oh bagus, tapi interaksi dengan non muslim kemudian mengedepankan kekerasan, penipuan, tidak dibenarkan di dalam Al-Qur'an, itu tidak dibenarkan, harus tetap baik. Orang tidak bersalah kemudian dibunuh. Alasannya Pak, karena dia tidak beriman, tidak dibenarkan juga. Mana ayatnya? Makalah Al-Quran ini harus dipahami secara baik dan juga utuh. Kemudian juga ini membangun peradaban dari sini saat talak. Kalau lanjutannya ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mari kita membangun tradisi keilmuan, peradaban kita bangun dari tradisi keilmuannya. Menghadiri majelis ilmu, kita sudah banyak, misalkan di PCM sudah banyak majelis ilmunya, kita libatkan. Kalau misalkan yang tidak mendapatkan waktu yang tepat, tetap menghadiri majelis ilmu yang lainnya, itu bermanfaat. Ya, Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Kemudian spirit untuk menjemput ilmu, karena kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu, maka kita harus menjemput pengetahuan itu. Kemudian kita mengajarkan pada yang lain. Surah Al-Baqarah 151. Kalau kita yang sudah paham satu ilmu, sampaikan. Balighu anni walau ayah. Dan kita menjadi pembela bagi Al-Quran Karim. Yang menjadi pembela ini, menjadi pembela Al-Quran, kita mengamalkan, pengamalan kita, kehidupan kita berdasarkan dari akhlak Quran, itu juga bentuk dari pembelaan terhadap Al-Quranul Karim. Maka ini menjadi penting ya, pembangunan peradaban. Tidak hanya cukup ulama saja dengan keilmuannya atau al-ma'unnya, tapi harus ada dukungan dari umara dan juga kekuasaannya. Harus ada. Kalau misalkan hanya sebagian ulamanya memiliki etos untuk membangun suatu peradaban, tidak didukung oleh kekuasaan, tidak akan berjalan dengan baik. Atau umara memiliki semangat, tapi tidak ada ilmunya untuk membuat suatu peradaban, juga tidak berjalan dengan baik. Maka bagaimana harus bersinergi satu dengan yang lainnya. Ada aspek pembangunan peradaban. Bagaimana kita mendirikan sholat, puasa, zakat, haji, ini juga diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini juga menjadi penting untuk dilaksanakan. Dalam peradaban, ini aspek peradaban di sosial dan juga akhlak misalkan. Dalam hal muamalah, melaksanakan amanat. Siapa yang mendapatkan amanat harus dilaksanakan. Menjaga harta orang lain, harta orang lain tidak boleh memakannya. Kalau punya hutang, catat. Itu kan peradaban dimulai dari sisi sosial dan juga akhlaknya. Menggunakan timbangan. Jadi jangan mengurangi timbangan. Kisah tadi yang saya sebutkan juga ada dalam Al-An'am 151. Ya, ini adalah kisah. Kalau tidak diterapkan, maka akan menjadi mudah orang membunuh mana-mana yang tidak disukai. Tetapi juga harus melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan di satu daerah atau di negara tersebut, harus melalui proses pengadilan dan hal-hal lainnya.
Ada hudud juga dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-33. Ya, ada adalah hududnya. Kemudian dalam aspek peradaban moral dan ekonomi juga, masalah moral, memberi penghormatan. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini memberi peradaban. Masalah ekonomi kadang keluarga dalam surah An-Nisa ayat 9 dan juga etos untuk kerja. Jadi kita itu ya kalau bekerja kita memiliki bagian ya dalam urusan dunia ini. Surah Al-Qasas 77 ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita punya bagian. Yang dimana kalau dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini, kalau kita sudah selesai melaksanakan ibadah di hari Jumat itu, fantashiru, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Al-Quran ya menyebutkan ya An-Naml ini gambaran dulu memang bersatu, sekarang sudah berpisah. Masalah bahwa gunung itu juga berjalan porosnya. Terakhir sebagai sebelum penutup, agar Al-Quran menjadi pedoman hidup dan sumber inspirasi, yuk kita mulai dari membacanya. Ya kita harus membaca agar kita tahu. Kemudian juga kita menghafalnya, karena nanti dalam berperilaku kita ingat, oh iya ini dasarnya adalah ayat sekian, surah sekian, saya ingat, oh iya saya tahu. Nah itu. Kemudian mentadaburinya, memahami maknanya. Kita belajar dari sahabat atas ajaran Rasul SAW, mereka memahami ayat yang dia baca. Apa yang diminta ayat ini dari dirinya? Apakah ayat ini meminta saya untuk melaksanakannya, atau meninggalkan, atau ini sekedar kisah, atau ini adalah kabar dari orang-orang terdahulu. Kemudian tatbik mengamalkannya, maka harus diamalkan. Tetapi bisa mengamalkan kalau kita mau memahaminya. Kita bisa memahaminya kalau kita itu mengetahuinya. Dan kita mengetahui kalau kita itu membacanya. Inilah rentetan kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan juga inspirasinya. Jadi kita tidak hanya cukup menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di rak-rak, tidak. Dan tidak hanya dibawa kemana-mana dalam bentuk aplikasi ataupun di bag tas kita, tapi bagaimana terjawantahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan juga khilaf dan kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Satu materi yang sebenarnya kalau kita bahas satu persatu mungkin tiap-tiap item itu bisa 1 jam sendiri, dan ini mungkin satu materi seharian untuk semuanya, dan terpaksa harus dirangkum dalam waktu yang cuma 45 menit tadi. Silakan dari teman-teman para peserta muktamar hari ini, yang kalau ada yang mau bertanya, monggo. Bisa langsung atau bisa kalau mau langsung silakan unmute sendiri lalu menyampaikan pertanyaannya. Ya saya nih. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertama kali nak kelihatannya bertatap muka ini. Ustaz di Malaysia ya? Sekarang posisi di Jogja karena masa lagi di Jogja. Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih atas materinya, saya kira sangat menarik sekali, dan itu memang pada tataran keimanan kita memang harusnya begitu ya, bahwa Al-Quran insya Allah adalah kitab yang sempurna, menjadi petunjuk hidup, dan juga menjadi basis bagi kita membangun peradaban. Tadi disampaikan banyak hal tentang mukjizat Al-Quran, dan tentunya termasuk dari bahasa, dari scientific, kemujizatan ilmiah, dan lain sebagainya. Ada satu perspektif penafsiran Al-Quran yang katakan tafsir Sufi misalnya kan, yang melihat bahwa salah satu kekuatan Al-Quran itu adalah kekuatan ruhiyah. Jadi ada atraksi, ada daya tarik spiritual yang luar biasa dahsyat ketika kita membaca Al-Quran itu. Dan itu misalnya yang menjadikan kenapa orang-orang yang bahkan tidak paham bahasa Arab tapi tidak pernah bosan membaca Al-Quran misalnya kan. Nah itu juga misalnya kenapa Umar ya begitu mendengarkan ayat Al-Quran kok langsung seperti jatuh hati gitu. Nah itu kan sebuah kekuatan ruhiyah yang terjadi di situ. Nah bagaimana komentar Ustadz mengenai ini, tafsir Sufi yang seperti ini dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, kita tahu bahwa seperti yang disebutkan tadi, salah satu kekuatan Al-Quran, bahkan ini sebenarnya yang pertama kali ditampilkan oleh Allah adalah kekuatan bahasa, karena sekaligus memang langsung men-challenge, ya resisten para mereka yang menentang ketika itu kan di Mekah.
Karena salah satu kebanggaan orang Arab ketika itu adalah kekuatan bahasa Arab. Nah, kita melihat luar biasa memang dari kata per kata, susunan kalimat, keseimbangan, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali sebenarnya yang pernah dipertanyakan oleh teman-teman, dan saya sendiri karena tidak ahli dalam bahasa Arab, walaupun kita pernah belajar bahasa Arab juga. Tapi misalnya salah satu yang kecil-kecil saja ini Ustaz. Al-Quran itu misalnya dalam hal jamak dan mufrad, ya, terkadang satu kata itu punya dua jamak, bentuk jamaknya dua. Kenapa harus dibedakan misalnya dan harus dua bentuk? Misalnya ambillah dua contoh yang saya berikan ya. Kata ni'mah misalnya dalam Al-Quran. Ni'matun, ni'matani bisa menjadi an'um dalam ayatnya syakiran li an'umihi. Tapi bisa juga menjadi ni'am. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Ya. Jadi ada bentuk. Bisa an'um, bisa ni'am. Nah, atau misalnya kata yang lain. Kata sumbulatun. Ya. Jamaknya bisa ada dua dalam Al-Quran. Bisa menjadi sumbulat. Dan itu ada ayatnya. Dan juga sanabil yang lebih terkenal ke kita. Sab'a sanabil di surah Al-Baqarah itu. Nah pertanyaannya, apa kira-kira rahasia dibalik dari kenapa satu ayat misalnya harus punya dua bentuk jamak di dalam bahasa Al-Quran ini? Kan Ustadz mengadlinya bahasa Arab, jadi perlu untuk kita kaji lebih jauh nih. Nah tentu banyak lagi yang terakhir, karena Al-Quran ini kan petunjuk untuk segala tempat, semua zaman gitu. Nah sementara kan Al-Quran itu diturunkan seperti dari dulu itu nggak pernah berubah. Gitu. Nah, maka ada orang yang mengatakan, gimana mungkin segala zaman, segala waktu sementara perubahan drastis begitu sangat luar biasa kan. Nah tentu disinilah kemudian fungsi tafsir pemahaman. Dan ada satu hal yang selalu menjadi perdebatan di kalangan para tafsir adalah tafsir hermeneutik ya, apa namanya itu? Hermeneutika ya? Ya, hermeneutika itu. Nah kebetulan Ustadz ahli tafsir dan bahasa. Nah bagaimana pendapat Ustadz dalam hal ini? Jadi itu saja barangkali dari saya. Ini saya betul-betul bertanya loh, murni bertanya. Makasih. Jagalah khair Ustadz Imam Nur Syams. Terakhir kami membincangkan Ustadz Imam Nur Syams ini dengan Kang Abik ketika sedang komunikasi. Lagi di Belanda beliau kan? Iya. Terima kasih. Ini Ustadz nanya Ustadz ini. Saya tidak menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Ustadz Imam Nur Syams, tidak. Ustadz Imam Syamsi Ali tidak. Tapi juga sharing. Berkaitan dengan tafsir Sufi. Itu salah satu dari sekian banyak tafsir yang ada, Ji. Kemudian kan, ya kemudian kita saya sendiri tidak mengatakan bahwa tafsir Sufi adalah segalanya, tidak. Kemudian menafikan tafsir yang lain, ya, tafsir bil maksur, kemudian tafsir bil riwayah misalkan, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Boleh dikatakan bahwa ini sebagai menjadi cara pandang seseorang terhadap ayat Al-Quranul Karim, ya kan? Dan itu boleh saja, selama memang tidak ada pertentangan dari sisi pemahaman sendiri. Zaglun Najjar, Dr. Zaglun Najjar pun memiliki tafsir I'jazul Ilmi terkait dengan sisi-sisi keilmiahan yang ada di dalam Al-Quran. Beliau hanya membahas dari sisi keilmiahannya saja, yang secara saintifiknya saja, yang berkaitan dengan spiritual, kemudian tidak begitu dibahas, dilewati. Langit memiliki 7 lapisan, kemudian dijelaskan secara saintifik. Kemudian juga ada tafsir At-Taqdim wa Ta'khir, itu saja. Dia hanya membahas kenapa kata ini diawalkan, kenapa ini diakhirkan, kenapa tidak standar. Kalau misalkan saya belajar bahasa Arab dengan Pak Irfan, itu kan dalam jumlah fi'il ada fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian tafsir takdim dan takhir ini kenapa hanya membahas ketika ada maf'ul bih berada di depan. Ketika ada maf'ul bih yang seharusnya dia selesai setelah fa'il, kemudian di depan fa'il. Itu yang benar yang dia kaji. Dan hanya mengkaji yang seharusnya di belakang berada di depan, yang seharusnya di depan berada di belakang. Ini sebagaimana tafsir Sufi. Saya sendiri belum melihat tafsir Sufi seperti apa, tapi memberi gambaran bahwa memang corak tafsir itu bermacam-macam sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki oleh penulisnya itu. Mungkin kalau misalkan saya menguraikan juga dari sisi keilmiahan balaghahnya. Ruhul Ma'ani punya Imam Alusi juga dari sisi balaghahnya. Al-Kasyaf punya Zamakhsyari lebih kental dengan sisi balaghahnya. At-Tahrir wa Tanwir juga demikian. Tetapi Ibnu Katsir nanti berbeda caranya menjadi berbeda. Ini macam-macam dari bentuk tafsirnya. Tetapi juga memang kita harus melihat bahwa apakah dari corak ini pun kadang ada satu ayat yang kemudian dipahami berbeda. Misalkan ada nama buku Al-Khilaf ya, buku terkait dengan khilaf
antara Bin Bas, Ibnu Taimiyah, kemudian Albani, Syekh Albani. Itu dalam menafsirkan terkait dengan ayat yang berkaitan dengan Allah. Itu kemudian mereka berbeda pendapat. Iya, berbeda pendapat. Ini juga terjadi. Nah, ini kita kaitkan dengan tafsir hermeneutika. Di hermeneutika kalau misalkan masih terjadi pro kontra ya, antara pro dengan yang kontranya. Dulu siapa ya Ustaz yang mengawali hermeneutika? Ustaz Rafiq saya lupa Ustaz. Kalau misalkan kita melihat Muhammad Arkun ya. Kalau kita lihat misalkan buku yang ditulis oleh Ustaz Fahmi Salim, itu berkaitan dengan counter kritik terhadap tafsir hermeneutika. Ada yang dikritisi. Ya, satu karya ilmiah pun nanti akan mendapatkan kritik dari yang lainnya. Ya, ini juga tidak menutup dengan tafsir yang lainnya. Tetapi metode yang dipakai juga, metode yang menjadi dikritisi juga. Masih kalau misalkan Ustaz Imam juga ke Indonesia juga akan mendapatkan polemik itu masih pro kontra terjadi di kalangan akademisi yang ada di Indonesia, antara yang menggunakan dan juga membolehkan penggunaan tafsir hermeneutika dengan sejumlah argumen penguatannya. Kemudian juga ada yang kontra terhadap metode tafsir hermeneutika yang mendepankan dari sisi filsafatnya. Ini tidak bisa kita hindari karena dalam keilmuan juga demikian. Tetapi semua harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan masalah keindahan kemujizatan dari lafaz Al-Qur'anul Karim. Jadi, demikian itu yang terjadi di dalam Al-Qur'an. Kalau kita melihatnya, yang lebih tepat menurut saya, yang lebih dekat untuk bisa memahami redaksi demikian adalah tafsir balaginya. Asrarul balagi. Jadi rahasia dari sisi kebalagahannya. Kenapa Allah menggunakan itu dan memilih satu kata, tidak menggunakan kata yang lain. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saya melihat dari kata khasya yakhsya, itu artinya kan takut. Kenapa tidak memilih khafa yakhafu? Innama khasya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa tidak menggunakan yakhafu, tapi menggunakan yakhsya? Padahal maknanya sama. Ternyata ada sisi yang diinginkan oleh Allah bahwa khasyah itu dalam ayat ini adalah dia itu takut tapi mendekatkan. Orang yang takut kepada Allah tapi dia mendekatkan. Maka seorang alim atau ulama itu kalau dia takut pada Allah, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan juga dengan melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangannya. Dan itu juga banyak Ustaz. Ada namanya Mu'jamul Furuq Al-Lughawiyah. Mu'jamul Furuq Al-Lughawiyah itu yang ditulis Ibnu Askari kalau saya tidak salah. Itu melihat kenapa Al-Quran nanti menggunakan makna ini kemudian ini. Sawab, pahala, jaza, pahala. Ajrun itu juga pahala. Kenapa dipakai di tempat yang berbeda? Maka kita melihatnya dari sisi balaghahnya dan juga melihat dari tafsir yang lainnya. Tentunya Ustaz Imam Samsi Ali lebih paham, lebih pakar mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jazakallahu khair, jazakallahu khair. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Yang bertanya, Mas Irfan. Silakan, Bang Tita. Assalamualaikum, Ustaz Alkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang ini, Ustaz. Kenapa terjemahan takwa itu takut begitu, Ustaz? Sedangkan Umar radhiyallahu anhu itu membayangkan takwa itu seperti kita berjalan di jalan itu penuh onak duri, kita berjalan hati-hati. Apakah bahasa Arab itu takut itu takwa gitu? Ustaz, terima kasih Bang Duta. Ketemu lagi di sini Bang Duta. Tidak ketemu di hari Ahad, ketemu di sini ya. Takwa menyambung seperti pertanyaan dari Ustaz Imam Samsi Ali tadi, bahwa memang dalam satu root kata dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Takwa bisa berarti tunduk, takut, ya takwa takut. Takwa artinya juga menjaga. Takwa juga artinya adalah berhati-hati. Takwa berarti adalah patuh dan juga tunduk. Makna itu adalah makna-makna takwa yang banyak. Maka kita juga tidak bisa kemudian memaksakan dengan satu makna. Bahkan secara bahasa mufassir sendiri pun
menyampaikan makna yang berbeda. Misalkan seperti tadi yang Bang Duta sampaikan bahwa takwa adalah diartikan dengan takut, takwa diartikan dengan hati-hati. Itu pun memang terjadi. Karena dari sisi pemahamannya, dan itu pun kemudian tidak disalahkan oleh mufassir yang lain karena kata ini memiliki pemahaman yang seperti tadi. Maka umat bahwa ketika menjelaskan takwa itu bagaimana? Ya kehati-hatian. Ketika kita berjalan di satu gang, satu jalan, kemudian di situ ada durinya, bagaimana kita berjalan? Maka kita berjalan dengan hati-hati agar tidak menginjakkan kaki di atas duri tersebut. Nah, itulah takwa. Nah, ini kan dalam rangka menjelaskan, mendefinisikan arti makna takwa, berhati-hati dalam melangkahkan kaki di tempat yang berduri. Nah, dalam kehidupan ini kemudian dipakai bahwa ketika kita bertakwa dalam kehidupan ini ya harus berhati-hati dalam melangkahkan kaki, dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, harus hati-hati jangan sampai kita itu menginjak duri. Duri itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan itu boleh saja terjadi pemaknaan dalam ayat atau kata dalam ayat Al-Qur'anul Karim dengan makna yang mirip atau mustarak ya, atau juga disebut dengan taraduf. Kesamaan makna ya, satu kata tapi memiliki makna yang sama. Lebih kurang demikian dan insya Allah nanti dipelajari lagi Bang Duta di kelas bahasa Arab lanjutan yang insya Allah. Ya, kenapa tidak diadop saja jadi bahasa Indonesia, jadi tidak perlu diterjemahkan Ustaz. Takwa itu menjadi takut. Bahasa Inggris juga fear gitu ya. Coba kalau kita menjelaskan takwa aja kan panjang sekali gitu. Iya. Al-Quran ini untuk ini bersifat universal ya, syumulia, bersifat universal agar bisa dipakai oleh seluruh umat manusia. Nah, terkadang khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya, maka diperlukan penjelasan yang bisa dan mudah untuk dipahami. Bahkan untuk membaca Al-Quran, Rasul tidak meriwayatkan satu bacaan yang kemudian kita kenal dengan qiraah sabah. Ternyata ada 7 dialek dalam membaca Al-Quran yang itu sebenarnya adalah dibenarkan. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ternyata dibenarkan dan itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacaan yang lainnya ketika mim disukun kemudian dibaca dhamma alaih rabbuhumu. Rabbuhum jadi rabbuhumu. Boleh saja seperti itu Bang Duta untuk merubah esensi Al-Quran itu sendiri. Ya Allah alam semua. Terima kasih Ustaz Talkis. Terima kasih Bang Duta. Kita mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan, ada waktu satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus dari PJM Jepang. Selamat datang Pak Firdaus. Ustadz Talkis atas pencerahannya. Saya mau bertanya secara umum aja. Emang ini dialami oleh banyak kawan-kawan kita, ada yang bertanya. Jadi yang kita ketahui zaman sekarang kan ini sudah sering nih Al-Quran ada aplikasi, masuk ke aplikasi semua gitu kan. Aplikasi iPhone gitu kan. Jadi sering bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Nah, pada saat kita mau ke toilet, apakah HP itu kita taruh di luar atau kita pegang aja gitu. Jadi kadang-kadang ke toilet itu kalau masuk waktu zuhur, azan berkumandang gitu. Untuk hal case seperti ini, gimana Ustaz Talkis melihatnya? Jazakallah khair Pak Firdaus. Setelah kita ketemu di tanggal 6 Desember. Kalau misalkan kita membuka aplikasi, nggak kelihatan ya. Kalau agak miring kelihatan. Ini adalah aplikasi Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ke toilet, WC, dalam aplikasi terbuka seperti ini, maka kita tidak menjadi dalam adabnya tidak diperbolehkan. Cukup menutup aplikasi. Maka ketika aplikasi sudah tertutup dan dia masih ada dalam HP, boleh saja kita ini membawa HP ini ke dalam WC. Asal tulisan yang tidak tampil di layar adalah lafal-lafal ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ini juga termasuk untuk ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu yang kemudian memakai kalung, kemudian kalungnya itu ada mainannya, ada mainan kalung. Tulisannya Allah, karena beliau baru pulang dari tanah suci, maka membeli kalung tulisannya Allah. Itu pun menjadi tidak diperbolehkan kalau dibawa ke dalam toilet. Ya. Sebagaimana Rasul SAW kemudian melepas cincinnya. Cincin Rasul kan tulisannya kan Muhammad Rasulullah. Stempel cincin Rasul kan sebagai stempel.
tulisannya adalah Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, itu kemudian juga harus dilepas. Rasul juga melepas, taruh di luar. Tetapi kalau Rasul meletakkan cincin di luar, nggak ada sahabat yang kemudian mengambil, enggak, karena tahu itu adalah punya Rasul dan tidak ada yang mengambil. Tapi bagaimana dengan kaum ibu-ibu tadi? Kalau misalkan di dalam WC, kemudian tangannya taruh di luar, kemudian pintunya ditutup, gitu. Ketika selesai, dilihat loh, kok ternyata sudah tidak ada, udah diputus orang, digunting gitu. Nah ini juga menjadi penting adab kita terhadap Al-Quranul Karim. Termasuk juga, mohon maaf, memakai kaos atau baju yang kemudian di situ ada tulisannya. Misalkan kita kan memiliki logo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bagaimana kemudian kita juga harus hati-hati. Ketika ada tulisan ini pun ya tidak ada Al-Quran, karena di situ ada kata Muhammad, kemudian juga ada kata Allah. Tidak kita bawa masuk ke dalam toilet gitu. Ya harus dilepas juga. Sebagai adab kita terhadap kalimat-kalimat thayyibah itu tadi. Seperti itu Pak Firdaus. Jadi sederhananya adalah ditutup saja aplikasinya, kemudian juga HP boleh dibawa masuk ke sana. Termasuk kalau kita membawa bag, tas. Contoh bagi saya misalkan, kalau membawa tas di dalam ada Al-Quran, Al-Quran ini kemudian saya tinggal di luar. Tasnya sudah saya bawa saja, tasnya itu. Itu demikian adab kita terhadap Al-Quranul Karim. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Saya yakin masih akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan atau yang ditanyakan dari para peserta semuanya. Namun karena waktu jualah yang mengharuskan kita untuk mengakhiri session kita pada hari ini, insya Allah sebagai acara selanjutnya adalah closing remark yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Muhammad Ali, Ketua PCIM Amerika. Untuk itu session saya silakan ke Profesor Muhammad Ali.